Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Saputri Bouti dari kelas B, Prodi Keperawatan dengan NIM J014220046. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih sistem peredaran darah itu. Ada 3 komponen dalam sistem peredaran darah. Yang pertama, jantung yang memompa darah. Yang kedua, darah, alat pengangkut dan bahan yang diangkut. Dan yang terakhir, pembuluh darah sebagai saluran darah. Jantung adalah organ pada sistem peredaran darah yang bertugas memompa darah dan mengalirkan darah dalam pembuluh darah. Nah, letaknya berada di rongga dada di sebelah kiri. Lapisan jantung terdiri atas 3 lapisan. Bagian yang pertama, lapisan perikardium, yakni lapisan pembungkus atau terluar jantung. Nah, yang kedua, miokardium, terdiri dari otot-otot jantung. Nah, yang ketiga, endokardium, merupakan lapisan dalam yang berhubungan dengan darah. Ruang jantung. Ruang jantung terdapat atrium kanan, atrium kiri, ventrikal kanan, dan ventrikal kiri. Atrium disebut juga serambi, sedangkan ventrikel disebut juga bilik. Nah, di beberapa referensi, atrium kanan disebut juga atrium dextra, atrium kiri disebut atrium sinistra, ventrikel kanan disebut ventrikel dextra, dan ventrikel kiri disebut juga dengan ventrikel sinistra. Selanjutnya, katup jantung. Yang pertama, katup tricuspidalis. Katup ini menghubungkan antara atrium dextra dan ventrikel dextra. Yang kedua, katup bicuspidalis atau mitral. Katup ini berperan menghubungkan antara atrium sinistra dan ventrikel sinistra. Nah, yang ketiga yaitu katup pulmonalis. Katup ini berperan menghubungkan ventrikel dextra dan paru-paru. Sedangkan yang terakhir, katup aorta. Katup ini berperan menghubungkan ventrikel sinistra dan seluruh tubuh atau terlibat dalam hubungan dengan pembuluh aorta. Sistem peredaran darah besar atau sistemik, dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Nah, sistem peredaran kecil atau pulmonaris, dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Sistem peredaran darah kecil dimulai dari ventrikel dextra. Darah yang mengandung karbon dioksida diedarkan melewati katup pulmonalis, lalu menuju arteri pulmonalis, kemudian menuju ke paru-paru. Nah, di paru-paru terdapat kapiler, yaitu tempat terjadinya pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen. Kemudian akan menuju ke jantung melewati vena pulmonalis. Dari vena pulmonalis ini akan masuk ke atrium sinistra. Nah, kita bisa lihat di sini yang warna biru kaya akan karbon dioksida. Lalu di paru-paru akan ditukar di mana oksigen masuk, karbon dioksida dikeluarkan. Lalu karena di sini kaya akan oksigen, akan masuk ke vena pulmonalis. Selanjutnya masuk ke jantung atau atrium sinistra. Sistem peredaran darah besar atau sistemik dimulai dari ventrikel sinistra. Ventrikel sinistra memiliki kemampuan kontraksi cukup besar dibandingkan dengan ventrikel dextra. Kenapa? Karena darah akan dipompa ke seluruh tubuh. Nah, dari ventrikel sinistra, darah yang sudah mengikat oksigen akan diedarkan melewati katup aorta ke pembuluh arteri paling besar atau disebut juga dengan aorta. Nah, aorta ini akan masuk ke arteri, lalu masuk ke arterioli, lalu menuju ke seluruh tubuh. Di mana di sini darah kaya akan oksigen. Oksigen digunakan dalam seluruh tubuh, terutama di jaringan dan sel. Tujuannya untuk terjadi proses respirasi. Nah, respirasi ini tujuannya untuk menghasilkan energi. Selain itu, ada yang namanya zat sisa. Zat sisanya ini harus ditukar atau dibuang. Nah, dibuangnya nanti melewati pembuluh balik atau vena cava. Vena cava ini ada 2, yakni superior dan inferior. Nah, darah di sini sudah mengandung karbon dioksida. Dari vena cava, karbon dioksida ini akan masuk lagi ke atrium dextra.